Kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi izin belajar pada Simpok. Terlebih dahulu tentunya kita harus login di menu Simpok ini, masukkan nick Anda, nick lama atau nick baru. Nah, perlu Anda ketahui, untuk mengajukan izin belajar harus melalui operator Simpok. Jadi misalnya contoh, nanti sebagai operator Simpok, menunya akan muncul di menu pengelola. Jadi menu ini tidak akan muncul apabila Anda tidak memiliki hak akses sebagai operator Simpok. Menu izin belajar akan tampil di sebelah sini, di tulisan izin belajar. Kita klik, maka akan tampil menu izin belajar sebagai berikut. Nah, di bagian awalnya akan muncul nama-nama siapa saja yang sudah mengajukan izin belajar. Apabila belum ada yang mengajukan izin belajar, maka tabel ini tidak akan muncul. Untuk menambahkan pegawai yang ingin mengajukan izin belajar, kita hanya cukup memasukkan nama yang bersangkutan. Daftar nama yang muncul di sini adalah daftar nama pada SKPD masing-masing. Dalam hal ini, jika saya mengetikkan sebuah nama, maka yang muncul hanya nama-nama yang ada di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Misalnya, saya masukkan salah seorang pegawai seperti ini. Nanti ada pilihan auto suggest di bawahnya, kita gunakan cursor. Kemudian kita tekan enter, maka kolom lainnya akan terisi seperti ini secara otomatis. Selanjutnya tentunya kita harus memasukkan pendidikan lanjutannya, misalnya S1, karena lanjutan dari D3 adalah S1. Kemudian kita pilih institusi lanjutannya, ya. Institut misalnya sama Institut Pertanian Bogor, itu juga auto suggest. Pertanian Bogor, tekan enter. Selanjutnya kita pilih jurusan lanjutannya. Jurusan lanjutan ini juga ada di Institut Pertanian Bogor. Apabila kita tekan enter di sini, maka nanti akreditasinya akan otomatis terisi. Nah, ini sudah otomatis terisi dari data Bank PT terakhir. Tetapi apabila institusi lanjutan dan lanjutannya tidak menampilkan akreditasi tulisan, maka kita dapat melihat secara manual dengan mengklik link berikut. Nah, maka di sini kita bisa memeriksa nama perguruan tinggi, nama program studi, ya, dan tingkatannya, dan apa akreditasinya. Seperti itu. Jadi, jika sistem tidak dapat memasukkan akreditasi jurusan, maka Anda dapat memeriksanya sendiri dengan menurut. Nah, apabila sebuah kolom sudah terisi, maka kita klik ajukan. Maka nama yang bersangkutan akan muncul pada daftar pengajuan izin belajar dengan status diajukan. Sampai tahapan ini, tidak ada yang bisa dilakukan pengguna, kecuali nanti statusnya sudah berubah menjadi disetujui, atau diproses, atau selesai. Jadi, sekarang tinggal menunggu administrator dari Simpok untuk mengaksesi proses diajukan izin belajar ini. Selain dari pegawai yang bersangkutan yang dapat mengupload syaratnya, operator Simpok juga memiliki hak akses untuk mengupload dokumen persyaratan pegawai yang mengajukan izin belajar pada OPD masing-masing. Hal ini diberikan agar untuk mengantisipasi apabila ada pegawai yang memang sama sekali tidak bisa menggunakan aplikasi ini, sehingga dapat meminta pertolongan, memohon bantuan kepada operator Simpok untuk menguploadkan dokumen persyaratannya. Seperti contoh, ada di menu pengelola,
kemudian di menu izin belajar, misalnya tadi yang disetujui adalah Ibu Sylvia Kumala. Nah, maka di menu operatornya akan muncul juga menu upload, sehingga operator juga memiliki hak akses untuk mengupload dokumen yang belum diupload. Nah, tadi seperti saya beri contoh ya, sudah ada dua dokumen yang sudah diupload, sehingga kita hanya tinggal mengupload sisanya. Nah, persyaratan ini jumlahnya ada 7 untuk pegawai yang jabatannya adalah bukan guru. Jika pegawai tersebut adalah guru, maka ada 2 syarat tambahan di menu ini. Sama, untuk mengupload juga kita tinggal pilih file, lalu pilih file hasil scan yang akan diupload. Ini hanya contoh saja.